seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Tara. Sebanyak 800 personel gabungan diterjunkan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Banyuwangi. Apel gelar pasukan operasi Lilin Semeru 2024 dalam rangka pengamanan Nataru juga telah dilakukan di Mapolresta Banyuwangi pada Jumat pagi. Hadir Bupati Banyuwangi Ibu Festiadadi, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, dan jajaran Forkopimda. Apel gelar pasukan ini untuk mengecek kesiapan personel yang melakukan pengamanan selama Nataru dan total hampir 800 personel gabungan disiagakan. Operasi Lilin Semeru akan berlangsung mulai 23 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025. Ratusan personel disebar di 351 objek pengamanan. Pengamanan ini menyasar tempat peribadatan Natal di gereja, tempat perbelanjaan, destinasi wisata, terminal pelabuhan Ketapang, dan Bandara Banyuwangi. Total ada sekitar 8 pos pengamanan Pospam yang terbagi dari 1 pos pengamanan terpadu, 1 pos pelayanan, maupun pos pengamanan yang tersebar di titik mulai dari tempat perbelanjaan, gereja, hingga pelabuhan dan bandara. Pihaknya memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi warga masyarakat yang merayakan hari Natal, merayakan malam Tahun Baru, maupun yang berwisata. Selain itu, arus lalu lintas selama Nataru juga menjadi atensi, terutama di lokasi penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Pihaknya memastikan kelancaran arus untuk pelancong yang akan melakukan wisata ataupun yang akan menyeberang ke Bali. Mapolda Jatim untuk penguatan pengamanan di pos terpadu kawanan Pelabuhan Ketapang. Sekali lagi Forkopimda khususnya TNI Polri dan instansi terkait memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang pertama melaksanakan ataupun merayakan ibadah Natal dapat berjalan dengan aman, lancar, dan yang kedua juga dalam perayaan Tahun Baru demikian, dan juga khususnya arus lalu lintas pergeseran manusia. Kita juga pastikan mulai di tempat-tempat penyeberangan ya Ketapang Gilimanuk, kita juga siapkan pos pelayanan terpadu di sana, pos pengamanan terpadu. Itu gabungan personil-personilnya sekali lagi untuk memastikan kelancaran arus
orang yang akan melakukan wisata ataupun pergi ke menyeberang ke Bali, tetapi juga tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang ada di jalan arteri. Ini semua sudah kita persiapkan dengan koordinasi dengan instansi terkait. Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani menambahkan, kolaborasi semua pihak menandakan bahwa Banyuwangi siap menyambut Nataru. Selain dari jaminan keamanan, Ipuk menyebut mitigasi potensi bencana dan dari segi cuaca selama Nataru juga telah dilakukan mitigasi. Selain itu, Pemkab juga menyiapkan fasilitas kesehatan di daerah rawan seperti Pelabuhan Ketapang. Hal ini bisa dimanfaatkan masyarakat jika sewaktu-waktu membutuhkan perawatan medis di perjalanan mudik maupun balik ke perantauan. Dari RSUD, Puskesmas siap 24 jam menerima masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Kita berterima kasih dengan pihak-pihak terkait seperti Polresta, seperti Kodim yang sudah melakukan eksekusi secara masif pada toko-toko, terutama toko-toko miras yang tidak berizin, karena memang kalau di pemerintah daerah itu kami hanya bisa mampu membekukan ya atau menutup toko-toko miras yang tidak berizin, tapi eksekusinya ada di Polresta dan juga ada di teman-teman aparat hukum, sehingga juga kejaksaan juga pengadilan negeri ya. Jadi kami berterima kasih atas kegiatan hari ini, dan ini memberikan bukti bahwa pemerintah daerah berkomitmen dan para pemangku agama ini juga pasti sangat senang dan sangat berterima kasih atas apa yang dilakukan hari ini. Andoko Kusuma, CTV. Menjelang datangnya pergantian tahun baru, Polresta Banyuwangi bersama Forkopimda melakukan pemusnahan ribuan botol minuman keras berbagai merek di Mapolresta Banyuwangi pada Jumat pagi. Tak hanya miras, ratusan knalpot bising yang diperoleh petugas selama razia juga dimusnahkan oleh petugas dengan cara dipotong. Ribuan botol minuman keras berbagai merek dimusnahkan oleh polisi dan Forkopimda di halaman Mapolresta Banyuwangi pada Jumat pagi. Minuman memabukkan ini didapat petugas dari hasil razia cipta kondisi jelang libur Natal dan Tahun Baru dari berbagai lokasi di Banyuwangi. Tercatat ada 6.429 botol atau sekitar 4.000 liter miras yang dimusnahkan petugas dengan cara dihancurkan menggunakan alat berat. Pemusnahan ini dilakukan agar peredaran miras tak kembali terjadi, utamanya pada perayaan Tahun Baru mendatang. Selain pemusnahan miras, polisi juga melakukan pemusnahan ratusan knalpot bising yang diperoleh petugas Satlantas Polresta Banyuwangi dalam razia beberapa waktu lalu. Ratusan knalpot bising ini dimusnahkan petugas dengan cara dipotong. Pemotongan knalpot yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya ini penting dilakukan agar knalpot tak standar pabrikan ini tak digunakan kembali oleh masyarakat. Pemusnahan miras dan knalpot bising ini dilakukan agar jalannya perayaan pergantian tahun di Banyuwangi tetap berjalan kondusif. Miras-miras ini diperoleh petugas dari sejumlah lokasi. Selain di tempat hiburan malam, miras-miras ini juga diperoleh petugas di toko-toko kelontong yang nekat menjual miras tanpa izin resmi. Pemusnahan minuman keras dan knalpot brong, kita tahu miras dan knalpot brong ini juga salah satu penyakit masyarakat ya yang cukup meresahkan di tengah-tengah kita. Maka komitmen Polresta Banyuwangi beserta pemerintah daerah dan saya kira seluruh stakeholder terkait untuk sama-sama meminimalisir peredarannya, karena kita tahu juga mudarat daripada minuman keras ini maupun adanya knalpot brong ini di jalan raya seperti apa, ini tentu perlu kita minimalisir itu semua. Hari ini kita musnahkan sebagai wujud bahwa Polresta Banyuwangi akan menjadi garda terdepan beserta dengan instansi terkait khususnya Pol PP nantinya dalam upaya memberantas peredaran ilegal minuman keras. Terima kasih dengan pihak-pihak terkait seperti Polresta, seperti Kodim yang sudah melakukan eksekusi secara masif pada toko-toko, terutama toko-toko miras yang tidak berizin, karena memang kalau di pemerintah daerah itu kami hanya bisa mampu membekukan ya atau menutup toko-toko miras yang tidak berizin, tapi eksekusinya ada di Polresta dan juga ada di teman-teman aparat hukum, sehingga juga kejaksaan juga pengadilan negeri ya. Jadi kami berterima kasih atas kegiatan hari ini, dan ini memberikan bukti bahwa pemerintah daerah berkomitmen dan para pemangku agama
sini juga pasti sangat senang dan sangat berterima kasih atas apa yang dilakukan hari ini. Dalam perayaan malam pergantian tahun mendatang, polisi melarang adanya konvoi di jalan hingga larangan pesta kembang api agar kenyamanan dan ketertiban umum tetap terjaga. Diharapkan dengan pemusnahan minuman keras ini, juga tidak ada masyarakat yang berpesta minuman keras karena rawan menimbulkan tindak kriminal lainnya. Andoko Kusubal, CTV. Dan setelah ini akan dilaksanakan pemusnahan miras dan knalpot. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024. sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Semangat Tara. Angkat Sidra Bunda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Manatara, Atas Tiga Burada. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Namun bersama petugas gabungan dari Polresta Banyuwangi, Dinas Perhubungan dan Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Banyuwangi menggelar razia narkoba dan melakukan tes urin di Terminal Sri Tanjung pada Jumat sore. Sasaran razia ini adalah pengemudi angkutan penumpang dan angkutan barang yang melintas di sekitar Jalan Situbondo, Banyuwangi. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi Komang Sudira Atmaja menjelaskan kegiatan ini merupakan kolaborasi lintas stakeholder sebagai upaya menjaga kondusivitas Natal dan Tahun Baru. Razia dilakukan dengan cara tes urin dengan menyasar pengemudi kendaraan penumpang seperti bus, travel, bahkan juga angkutan barang. Tujuannya adalah keselamatan dan berharap operasi seperti ini penggunaan zat-zat terlarang dapat dicegah dan tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Rencananya kegiatan razia ini bakal dibuat rutin selama periode Nataru. Sasarannya pun tidak hanya pengendara di Terminal Sri Tanjung, namun bisa di pelabuhan serta di terminal lainnya yang ada di Banyuwangi. Dalam rangka menciptakan kondisi supaya kegiatan Nataru yang kita laksanakan bersama dengan operasi lilin bersama dengan kepolisian dan stakeholder terkait supaya berjalan dengan baik, lancar, tidak ada kejadian apapun terhadap awak bus yang melakukan aktivitas dalam layanan kepada masyarakat. Sehingga bus yang dikendarai oleh awak bus tersebut berjalan sesuai dengan harapan. Waktu tempuh, dengan jarak tempuh, dengan ketahanan supir juga bisa berjalan dengan baik. Sehingga tidak terpengaruh oleh barang-barang yang dilarang oleh pemerintah dalam peredarannya. Sehingga kita berharap dengan operasi seperti ini, semua stakeholder terkait mampu menghimbau, mengharapkan semua mencegah terjadinya hal-hal negatif yang akan terjadi terhadap kita semua. Sementara itu, Wakasat Lantas Polresta Banyuwangi AKP Taufan Akbar menambahkan bahwa razia ini merupakan imbangan dari operasi lilin Semeru yang saat ini tengah berjalan. Total ada puluhan pengemudi yang diperiksa. Selain melakukan tes narkoba, petugas juga mengecek kelengkapan surat serta kelalaian kendaraan. Nantinya, hal seperti ini bakal dilakukan berkala. Untuk selanjutnya, sasaran akan diperluas tidak hanya di terminal, tapi juga di ASDP dan tempat-tempat lainnya. Hari ini kita Jumat melaksanakan kegiatan bersama BNN dengan stakeholder terkait, rekan-rekan dari Disub, BNN, dari Denpom atau PP melaksanakan kegiatan operasi bersih narkoba yang kita laksanakan di Terminal Sri Tanjung, imbangan daripada operasi lilin atau Nataru 2024 dan 2025. Adapun sasarannya yaitu awak bus
ketika ditemukan driver yang positif atau pengguna, kita limpahkan ke Reskoba Polresta Banyuwangi untuk melaksanakan penyidikan dan tindak lanjutnya untuk penyidikannya, untuk penegakan hukumnya, represif. Sementara itu, Kepala Tim Pemberantasan BNNK Banyuwangi, Ibda Agus Purnomo mengatakan, dalam razia kali ini tidak ditemukan pengemudi yang positif narkoba. Kendati demikian, BNNK juga bakal terus meningkatkan kewaspadaan dengan rutin melakukan kolaborasi melakukan razia. Untuk razia hari ini tidak ditemukan pengemudi yang positif, namun bila ditemukan ada yang positif, kebijakannya adalah rehabilitasi. Yang disampaikan Pak Wakasat Lantas terkait dengan apabila ditemukan positif itu nanti akan kita kembalikan kepada ownernya atau PO-nya. Namun untuk kebijakan untuk yang positif itu kita laksanakan rehab. Ya. Antara itu. Terima kasih. Andoko Kusumo, CTV. Sejumlah kebutuhan pokok terpantau meroket di Pasar Tradisional Genteng, Kecamatan Genteng, jelang libur Natal dan Tahun Baru 2025. Saat ini harga cabai paling tinggi dan beberapa bahan pokok lainnya. Namun mahalnya cabai ini tidak berpengaruh dengan daya beli masyarakat. Harga sejumlah bahan pokok kebutuhan masyarakat mulai merangkak naik jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, seperti yang terpantau di Pasar Tradisional Genteng, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Sepekan jelang libur Nataru, komoditi cabai, tomat, telur, dan sayur mayur mulai merangkak naik. Komoditas cabai salah satu di antaranya kebutuhan bahan pokok masyarakat yang terus merangkak naik jelang Nataru. Kenaikan berkisar Rp2.000 sampai dengan Rp10.000 per kilogramnya. Adapun harga cabai yang mengalami kenaikan diantaranya cabai rawit keriting, cabai rawit hijau, dan besar. Kenaikan pun bahkan terjadi sepekan lalu atau 2 minggu jelang perayaan Natal. Tak hanya cabai, kenaikan juga terjadi pada komoditas tomat. Terpantau harga jual tomat di tingkat pedagang menembus Rp12.000 per kilogramnya. Harga ini terbilang cukup tinggi dibandingkan harga jual di awal Desember 2024. Tak terkecuali harga telur juga ikut merangkak naik. Terpantau harga jual telur di tingkat pedagang dijual kisaran Rp29.000 sampai dengan Rp30.000 per kilogramnya. Beda halnya dengan harga daging yang dijual di Pasar Tradisional Genteng 1. Justru harga bahan pokok yang satu ini cenderung stabil. Yang namanya kebutuhan yang jelas pasti membeli. Berapapun harganya, yang namanya kebutuhan masyarakat atau konsumen yang berada di masyarakat, berapapun harganya itu pasti membeli karena mereka sangat membutuhkan. Ya mungkin dengan mahalnya daging ayam potong ini naik karena permintaan semakin tingginya, ya. Tapi nggak seterusnya akan naik. Nanti bulan berikutnya atau berikutnya nanti beberapa hari kemudian bisa turun lagi. Namun uniknya beberapa kebutuhan pokok ini naik seperti cabai, tomat, dan telur tidak mengurangi daya beli masyarakat. Mereka beranggapan kenaikan yang terjadi menjelang Nataru ini masih terbilang normal. Dari Eka, CTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara, Alta Siga Bunada.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya, Celuring Waterpark. Celuring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam anak, kolam dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Celuring Waterpark, didukung dengan spot selfie yang instagramable, yang siap membajakan liburan Anda. Selain itu di Celuring Waterpark, tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi? Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda, hanya di Celuring Waterpark. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya, Warung Mie Rejo Agung Srono, menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan, juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara, akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Nama besar pengusaha peternak sekaligus pemilik warung sebelang di Singojuru, yakni Haji Fauzi, pada Jumat siang ngunduh mantu anak kedua Haji Fauzi atas nama Fahri Aldianur Bekang yang mempersunting Alfianur Rosyidah yang berasal dari Pancur Sari Kecamatan Culing tersebut menggelar resepsi megah selama 2 hari di warung sebelang Singojuru. Pengusaha peternakan serta pengusaha kuliner pemilik warung sebelang yang berlokasi di Kecamatan Singojuru, yakni Haji Fauzi, pada Jumat siang menggelar acara ngunduh mantu untuk anak keduanya, yaitu Fahri Aldianur Bekam yang mempersunting Alfianur Rosyidah. Acara digelar 2 hari, yaitu pada hari Jumat dan hari Sabtu ini digelar di warung sebelang Singojuru. Dalam resepsi pernikahan tersebut, warung sebelang dihiasi berbagai dekorasi megah serta mewah yang membuat para pengunjung resepsi terkagum-kagum. Tamu undangan juga datang dari berbagai pihak. Laki berhenti. Mantan cowok berhenti dulu mantan cowok. Fahri Aldianur Bekam putra kedua dari Haji Fauzi dan Haja Nurwati mempersunting gadis cantik Alfianur Rosyidah dari Pancur Sari Kecamatan Celuring. Ijab kabul sudah dilaksanakan beberapa hari lalu dan kini tinggal melaksanakan resepsi pernikahannya. Hari ini acara resepsi adik saya yang namanya Fahri Aldianur Bekam dan juga Alfianur Rosyidah. Untuk akadnya kemarin sudah dilaksanakan di Bengkulu tanggal 12 Desember 2024. Kalau lagi wedding adanya di warungnya sendiri. Harapannya buat adik saya, semoga setelah menjalani hidup yang baru ini dengan istrinya, semoga kedepannya lebih banyak rezekinya, lebih banyak kesehatan, dan juga pastinya lebih bisa menjadi orang yang bijaksana lah, yang karena sekarang ini memasuki jenjang yang beda dari yang sebelumnya, ya di remaja, mudah-mudahan lebih mandiri lah, seperti itulah, dan semoga bisa mengarungi rumah tangga dengan baik sesuai dengan yang dipelajari di rumahnya. Oke, siap. Dani Eka, CTV. Bagi Anda yang ingin mudik libur Natal dan Tahun Baru, mulai hari Sabtu hari ini, tanggal 21 Desember 2024, Tol Probowangi paket 1 Gending Keraksaan mulai difungsikan. Setidaknya lebih dari 400 lebih personel gabungan disiagakan menjaga jalannya arus mudik maupun balik. Libur telah tiba. Bagi para pemudik Tol Probowangi, mulai hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024, besok mulai difungsikan untuk arus mudik dan balik libur Natal dan Tahun Baru 2025. Progres pengerjaan Tol Probowangi paket 1 sejauh 10,5 km ini sudah mencapai hampir 90%. Hanya saja pada arus mudik dan balik tol ini hanya menggunakan 1 jalur saja. Untuk arus mudik, pintu tol Gending menuju pintu keluar tol Keraksaan dibuka mulai tanggal 21 Desember besok sampai tanggal 27 Desember 2024. Sedangkan arus balik masuk dari pintu tol Keraksaan menuju pintu keluar tol Gending dibuka mulai tanggal 28 Desember 2024 sampai tanggal 5 Januari 2025. Demi menjaga keamanan berkendara, tol hanya dibuka mulai pukul 6 pagi hingga 4 sore. Kalau secara kapasitas, jadi kita operasikan ini secara fungsional pagi sampai sore, kira jam 6 sampai jam 4 sore dengan 1 jalur gitu ya, jadi one way. Kalau pas jalur mudik mulai dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 21 sampai tanggal 27 itu mulai dari arah Gending ke arah Keraksaan.
Terus kemudian sebaliknya tanggal 28 sampai tanggal 5 Desember itu dari arah Keraksan menuju ke barat. Jadi belum dioperasikan secara penuh, tetapi secara kapasitas kendaraan sebetulnya jalan tol ini sudah siap ya secara kapasitas melayani kendaraan. Bahkan mungkin diperkirakan di Nataru ini peaknya sekitar 5.300 kendaraan pada saat tertinggi. Kalau jalan tol sebetulnya lebih dari itu ya, tetapi mungkin karena fungsional baru sekitar 5.300. Dan kita sudah. Sementara baik menurut PJ Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto dan Kapolres Probolinggo, AKBP Wisnu Wardana, diprediksi akan ada 5.000 lebih kendaraan melintas di jalur Pantura Probolinggo. Dengan definisikan tol Probowangi Gending Keraksaan akan mengurai kepadatan arus saat libur Natal dan Tahun Baru. Setidaknya 400 lebih personil gabungan disiagakan menjaga keamanan selama libur Nataru. Karena hampir semuanya masyarakat ingin menikmati libur panjang ya, yang dicatatkan oleh pemerintah pusat. Presiden Prabowo sudah mengingatkan kepada jajaran TNI Polri, masuk pemerintah daerah untuk terus berkomunikasi, bersinergi, terutama dalam hal penggunaan tol fungsional dengan jasa marga. Kita berusaha dengan pemanfaatan tol fungsional ini ada uraian kemacetan. Kemudian yang kedua juga menghindari kecelakaan, karena dengan adanya kelancaran ini ada rasa lebih tenang ya kepada pengemudi. Pengamanan operasi Natal dan Tahun Baru 2024 ini dari Polres Probolinggo menyiapkan kurang lebih 400 personil ditambah dengan personil dari Pemkab, dari Dishub, kemudian dari Satpol PP, kemudian dari TNI, dari Kodim juga ikut membantu membackup kami, ditambah dengan dari Jasa Marga ikut dalam pengamanan Nataru 2024. Mengingat pintu tol Keraksaan ini menjadi salah satu dari 7 pintu nasional yang difungsionalkan secara nasional. Nah, kami sudah menyediakan bekerja sama dengan dari Kodim maupun dari Jasa Marga maupun dari Dishub untuk menyediakan pos pengamanan selama 1x24 jam selama masa operasi dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 2 Januari. Diimbau kepada pemudik agar selalu berhati-hati selama berkendara. Jika lelah bisa berhenti di posko pengamanan dan pelayanan yang tersedia. Farid Falevi, JTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Bakso Kres, baksonya istimewa, siap memanjakan selera Anda. Tersedia aneka pilihan bakso. Bakso biasa, bakso jumbo, bakso iga, bakso telur, bakso urat, bakso guna-guna, dan sop balungan. Dan masih ada lagi pilihan lainnya. Bakso Kres berada di Jalan Raya Gerajakan, Purwoharjo, Banyuwangi. Buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Mari ajak keluarga dan teman menikmati bakso Kres. Baksonya istimewa, tempatnya nyaman, dan tersedia aneka pilihan. Kalau bicara bakso, ya Kres baksonya.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Manatara akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Ini iklan persembahan untuk kamu yang lelah memilih kampus pilihan. Sebab kuliah, pekerjaan, dan apapun bisa dilakukan beriringan, tanpa satu pun dikalahkan. Hai anak muda, aku beri kau satu permintaan. Ya, Kade. Aku pengen kuliah. Tapi kondisiku masih kerja. Terus gimana ya? Aku tahu solusinya. Nah kan, kau bisa kuliah di mana saja dan kapan saja. Makanya kuliah di UT. Ya, Kade. Coba lihat, kampus mana yang bisa kayak gitu? Kuliah kapan saja dan di mana saja? Ya, Universitas Terbuka Jember. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Alah. Pak, tumbas korek. Matur nuwun. Pak. Boleh rokok ilegal ya. Rokok ilegal. Penting sih rokok ilegal itu, Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu bukan polos. Kalau kita nyobain rokok ilegal.
Kita yang mulai, pokoknya kecil mulai. Tahu juga. Kadung rokok harus nih, itu bisa bantu taruhan kita. Aku pikir sepajik mau bisa bangun belakang, rumah sakit. Oh ketiga Pak? Iya. Ada hubungi nggak Pak? Makanya itu macam-macam, macam mereka rokok legal terus, misalnya rokok legal. Ini kok pidana ya? Oh pidana? Iya Pak, iya Pak. Penjara nih. Ini Pak, sepuluh sing akeh Pak ya. Kira kok legal Pak. Pak, sepuluh nih Pak, sing akeh Pak ya. Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Semangat Tara. Angkat Sigra Bunada. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Jalan penghubung antar kecamatan di Lumajang hancur diterjang gelombang pasang pantai selatan pada Jumat siang. Akibatnya akses dua kecamatan tersebut terputus. Kini warga harus memutar arah lebih jauh hingga puluhan kilometer. Kondisi jalan penghubung antar kecamatan Tempursari dengan kecamatan Pasiran Lumajang di bibir pantai selatan Rawo Pandaan kembali terputus dan hancur akibat gelombang pasang. Padahal akses jalan ini baru saja dibangun oleh swadaya warga namun kembali hancur. Sebelumnya jalan di tempat ini juga hancur pada September 2024 lalu. Padahal jalan itu dibangun pemerintah Kabupaten Lumajang dengan anggaran sekitar 10 miliar. Abrasi pantai selatan sendiri dilaporkan telah terjadi sejak sepekan terakhir. Ketinggian gelombang yang diperkirakan mencapai 1 hingga 2 meter meluluh lantaikan bangunan beton. Ombak yang kemarin ini ya sudah selesai sampai sana Mas. Tapi berhubung dia kan ombak terus-terusan, nggak bisa Mas. Ya kayak gini kondisinya. Jebol ya? Iya jebol. Diperbaiki jebol lagi. Ya tadinya ya cuman berapa meter itu yang jebol, terus ombaknya terlalu besar kemarin jebol lagi terusan kayak gitu. Sekarang kondisi ombaknya masih cukup besar atau? Cukup besar, nanti masih 1,8 tingginya. Oh tingginya 1,8? Iya 1,8 di pinggir, terus di tengah 2,2 nanti. Iki tadi jebol mana ini Mas? Oh jebol lagi. Ini baru berapa lama selesai proses pengerjaan ini? Sekitar semingguan. Kemudian juga di ombak lagi. Itu campur untung. Oh sekarang pasti pasang berujung lagi. Jadi sementara akses jalan alternatif ini? Dialihkan ke sana. Gunung sini tuh. Udah putus ini. Oh putus total ya? Total. Nggak bisa sama sekali. Nggak bisa sama sekali. Seberapa besar sih Pak kondisi pasang ini terjadi Pak? Ini sudah 3 hari ini Pak. Pokoknya besar udah. Sudah 3 hari ya? Sampai Sabtu katanya.
Selain menumbuhkan akses ekonomi, putusnya jalan kabupaten ini juga membuat warga harus memutar arah lebih jauh hingga puluhan kilometer melewati 2 kecamatan lain di perbukitan Piket Nol. Yogi Nugroho, JTV. Siswi SMA 3 Muhammadiyah Jember temukan aplikasi pendeteksi potensi jentik nyamuk penyebab demam berdarah dengue atau DBD. Aplikasi ini diharapkan bisa membantu petugas Dinas Kesehatan setempat untuk mendeteksi jentik nyamuk yang bisa menyebabkan demam berdarah maupun malaria. Ialah Joyce Amirah Lesmana yang telah memperkenalkan aplikasi Larva Ecam sebagai upaya pencegahan terhadap perkembangan jentik nyamuk penyebab demam berdarah. Saat musim penghujan, perkembangbiakan nyamuk menjadi lebih pesat. Joyce menjelaskan, cara kerja dari aplikasi ini diawali dengan memiliki sampel larva yang bisa ditemukan di sekitar pemukiman warga. Kemudian dilakukan penelitian untuk memastikan apakah di wilayah tersebut ada bibit jentik nyamuknya. Berikut jenis nyamuk yang ditemukan. Lalu berlanjut ke proses deteksi dengan menggunakan proses fiksasi agar morfologi dari sampelnya tidak rusak. Kemudian larva tersebut ditaruh dalam sebuah tempat lalu difoto melalui kamera di aplikasi Larva Ecam yang dilengkapi lensa dengan 200 kali pembesaran. Hasil foto larvanya diolah dalam aplikasi Larva Ecam kemudian muncul. Lalu hasilnya bisa secara real time ditunggu 10 hingga 15 menit dan hasil deteksinya mencapai 99% akurasi identiknya. Inovasi ini diharapkan bisa membantu Dinas Kesehatan yang tidak memiliki ahli entomologi untuk memetakan jenis larva sebelum dilakukan tindakan sebagai pencegahan dini penyebaran nyamuk demam berdarah. Kalau tentang seberapa sulit, tentunya juga nggak bisa dibilang mudah ya, nggak bisa dibilang sulit juga. Karena kita sistemnya itu menggunakan trial error. Jadi kita nyoba-nyoba dulu mana yang lebih efisien. Terus ini kan ada 2 bagian di dalam aplikasi kita. Tentang modelnya itu ada namanya extractive features sama klasifikasi. Nah, dari extractive features ini ada 2 bagian. Kita menggunakan partial atau setengah. Nah, setengah itu kita juga bisa menggunakan model lain. Misalnya kita pakai perbandingan 3/6, kemudian ada berapa gitu, 2/7. Nah, seperti itu kita mencoba dulu, tapi kebanyakan yang orang juga lain gunakan adalah perbandingan setengah-setengah. Jadi setengah dibekukan, setengah pelatihan. Seberapa efektif dia untuk mendeteksi ya tentang larva atau jentik? Kalau tentang keefektifannya, aplikasi kita ini memiliki akurasi 99%. Jadi cukup efektif, sangat akurat. Sebetulnya penelitian kami ini diawali dari banyaknya atau maraknya penyakit DB. Jadi penyakit DB itu lagi mewabah. Jadi ada beberapa siswa kami itu juga yang terindikasi atau terjangkit juga kena DB. Akhirnya karena musim penghujan di bulan-bulan Oktober sampai dengan Desember itu, akhirnya kami berinisiatif untuk gimana kalau mengidentifikasi larva morfologinya. Jadi kalau sampai ke spesiesnya enggak, tapi menelitinya itu sampai di tingkatan morfologi, melihat pasti ini nyamuknya apa gitu loh. Jadi untuk mengidentifikasi kalau langsung ke lapangan itu lebih mudah. Aplikasi yang dipakai pakai mobile sensing. Jadi Mbak Joyce itu berkolaborasi dengan universitas, dengan pihak Dinas Kesehatan untuk kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Penelitian ini telah diuji dalam Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia 2024 Februari lalu. Hasilnya karya dan menembus 2 besar. Kini Joyce menunggu penilaian selanjutnya yang bisa membawanya studi banding ke Universitas Columbia di Amerika Serikat. Lutfi Kurahman, JTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim pada hari ini. Saya, Tara, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Salam JTV.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Saudara, Angkat Siga Bunda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Saudara, Angkat Siga Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.